Istriku, jangan nakal, nanti kamu terluka sayang. Ayo hati-hati sedikit. Sayang, aku sudah membatalkan semua urusan untuk menemanimu mengikuti acara variety show. Kamu sudah pertimbangkan bagaimana? Aku belum memutuskan. Bagaimanapun, aku sudah mengembalikan uang selama lebih dari 6 tahun. Terima kasih, sayang. Lily, juara lomba lagu cinta hanyalah sebuah permulaan. Kamu nanti pasti akan menjadi pencipta lagu dan lirik terbaik dan paling terkenal. Aku akan menjadi pendukung terkuatmu. Pelabuhan perlindunganmu selamanya. Aku menemani pria ini. Dari yang tidak dikenal hingga menjadi sosok yang dicari banyak orang. Tapi pada akhirnya, dia malah membalas dengan pengkhianatan. Sebagai balasan atas usahaku. Sayang, kamu sedang memikirkan apa? Oh, tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir kamu selalu bilang akan membawaku jalan-jalan. Tapi sudah bertahun-tahun bilang begitu. Belum juga terrealisasi. Acara variety itu, mereka ada di istana. Dan semuanya sudah ada naskahnya. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah rekaman acara ini selesai, aku akan membawamu jalan-jalan. Oke. Itu adalah acara perceraian. Perceraian hanyalah pertemuan dalam acara mereka. Selain itu, kita bisa melalui acara itu, menemukan kembali diri kita. Bukankah kamu selalu ingin aku lebih sering menemanimu? Baiklah, aku ikut. Itu bagus sekali. Kalau begitu aku akan naik dulu untuk beres-beres. Aku membantumu mencapai puncak karir. Tapi kamu membalasku seperti ini. Lalu bagaimana dengan naskah selanjutnya? Seharusnya aku yang mengendalikan. Guru Zhao, dulu waktu itu, Anda memenangkan penghargaan lagu terbaik selama 4 tahun berturut-turut. Popularitas Anda tak tertandingi. Tak disangka setelah menikah Anda mengumumkan pensiun dari dunia hiburan. Sungguh sangat disayangkan. Kami para penggemar tak akan pernah lagi mendengar suara Anda. Apakah Anda sekarang harus membayar harganya? Ku pasti butuh dukungan. Sebenarnya aku sudah tidak terkenal lagi. Semua itu sudah berlalu. Sayang, aku bagaimana? Sayang, kamu hari ini benar-benar cantik. Aku susah payah dandan cantik. Jangan sampai kamu merusaknya. Baiklah, ngomong-ngomong, ini adalah naskah acara kita. Mereka bilang nanti akan ada sesi interaktif untuk menguji kekompakan kita. Kamu lihat dulu. Baik, aku lihat. Telepon kerja istri. Aku keluar sebentar ya. Aku dan istriku sudah ikut acara varietas. Pembayaran sisa dan undangan bisnis akan segera menyusul. Rumah di Jinjiang itu dan barang antiknya segera akan menjadi atas namaku. Setelah aku memindahkan semua uang di akun itu. Setelah urusan perusahaan selesai, aku akan membuatnya keluar tanpa apa-apa. Sayang, aku sedang mendaftarkan perusahaan baru. Aku butuh beberapa dokumen. Kamu berikan aku rumah di Jinjiang itu. Aku akan antar ke bagian keuangan. Baik, oh ya. Minggu depan, Pak Su ada acara pameran barang antik. Semua orang akan membawa koleksinya ke sana. Kalau begitu, bawa barang-barang antik itu ke sini. Bagaimana kalau mereka bisa melihatnya? Semua itu adalah warisan dari ibuku. Kamu harus hati-hati. Ya, Tenang saja, nanti aku akan mengirimnya dengan mobil khusus. jiwa Feng dari Jinjiang. Kewajiban yang ditinggalkan ibuku untukku. Bagaimana kamu berani? Bagaimana kamu berani memikirkan mereka? Siapa?
Kamu datang untuk merekam acara variety. Iya. Ruang siarnya di sana. Terima kasih, saya sudah tahu. Maaf ya saya. Saya tidak sengaja. Guru Sao sangat berjiwa seni. Sedang bermain petak umpet di sini ya. Kamu, Guru Zhang, ini adalah You Jiayan. Saya sudah lama mengagumi Anda. Saya mengagumi bakat Anda. Halo, Sutradara You. Senang bisa bekerja sama dengan sutradara yang begitu hebat seperti Anda. Halo. Oh, Sutradara You. Nanti saya akan mentraktir Anda makan. Terima kasih untuk hari ini. Tiba-tiba baru saja memberanikan diri. Aduh, sutradara, di mana sutradara besarku? Pemimpinnya dan ayah masih menunggumu. Seluruh desa melihat kekasih bertemu kekasih lagi. Acara ini tidak membatasi apapun. Pemimpin sangat senang. Pemimpin besar sudah bilang, meskipun dibiayai penuh, tetap tidak bisa tampil. Itu acara realitas perceraian. Yang tersisa hanyalah pasangan yang tidak bisa melanjutkan hidup bersama. Kamu bilang kamu sendirian pergi, bergabung dengan keluarga mereka yang hancur. Dia tidak pantas untukmu, dan aku tidak akan melepaskanmu. Kamu bisa terus tinggal di sisinya, tapi aku akan membuatmu tahu bahwa akulah yang bisa memberimu masa depan. Selamat datang semua di program kami. Kekasih, kembali bertemu kekasih. Program kami adalah sebuah acara realitas. Acara ini akan disiarkan secara langsung untuk menunjukkan sisi yang paling nyata kepada para penonton. Tamu pertama yang kami undang hari ini adalah seorang pencipta berbakat yang telah meraih penghargaan lagu emas selama 4 tahun berturut-turut, Zhao Lin. Tamu lainnya adalah produser unggulan kami, Huang Hanxiang. Halo teman-teman penonton, saya Huang Hanxiang. Halo semuanya, saya Zhao Lin. Apakah kalian memilih untuk ikut acara kami karena ada masalah dalam pernikahan? Silakan kalian berdua membuat pilihan. Saya bersumpah. Yo navigasi, yo navigasi, yo navigasi. Tidak mungkin, kan? Lin, meskipun urusan sehari-hari telah membuat kita melupakan perasaan saling mencintai, tapi kamu selalu menjadi orang terpenting dalam hidupku. Mari kita temukan kembali satu sama lain di sini. Berikan saya satu kesempatan lagi, ya? Bukan, sayangku. Kamu pergi. Bukankah aku sudah memberikan naskahnya padamu? Kita sudah sepakat mengikuti naskah. Kenapa kamu malah mengubah semuanya? Kalau begini, tim acara akan menuntut kita karena melanggar kontrak. Sayang. Sebenarnya kamu ikut variety show ini untuk menghidupkan kembali masa lalu kita, atau untuk uang? Datang ikut variety show ini. Aku pasti. Keluarga kita kan tidak kekurangan uang, tapi aku merasa kamu belakangan ini benar-benar dingin padaku, dan aku juga sering tidak bisa menghubungimu. Aku kan selalu sibuk dengan urusanmu akhir-akhir ini. Aku selalu melakukannya. Semua ini demi kariermu. Aku tahu, jadi aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya sendirian di rumah tanpa teman. Kalau begitu, bagaimana kalau aku datang ke kantormu dan jadi sekretarismu? Aduh, tidak bisa. Kamu kan permaisuri. Dan aku sudah melakukan banyak hal. Bukankah itu supaya kamu bisa menikmati hidup dengan nyaman di rumah? Mau ke perusahaan apa? Tapi aku benar-benar bosan sendirian di rumah. Kalau begitu, bagaimana kalau aku menemui guruku untuk membantunya membuat lagu? Sebagai pengisi waktu,
Bagaimana? Boleh, tapi jangan terlalu capek ya. Kamu benar-benar suami terbaik di dunia. Nyonya Zhao Zhang. Saya sudah memahami masalah Anda secara umum. Suami Anda telah lama mengendalikan kebebasan pribadi dan keuangan Anda. Dan keputusan Anda untuk tidak mengungkapkan adalah tepat. Untuk menghindari menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, Anda perlu mencoba mengumpulkan bukti yang mungkin. Dalam batas hukum. Baik, saya mengerti. Saat ini saya tidak memiliki aset atas nama saya, pendapatan sebelumnya, dan sebagainya. Telah dialihkan dalam bentuk saham ke Tiancheng Entertainment. Yang ingin saya ketahui sekarang adalah, apakah properti tidak bergerak dan barang antik saya masih bisa ditelusuri kembali? Tentu saja bisa. Asalkan ada bukti yang menunjukkan. Seperti bukti pembelian dan lain-lain. Pasangan tidak memiliki uang untuk mengelolanya. Mengerti. Apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan? Asalkan tetap dalam batas hukum, itu sudah cukup. Terima kasih. Zhang Lu, ini adalah uang muka. Hubungi saya kapan saja jika ada yang perlu. Kepala Huang, ini sangat penuh perasaan dan setia. Guru Zhao pasti akan menghargainya. Kan? Dia sudah bersamamu selama beberapa tahun. Kapan kamu akhirnya memberinya status resmi? Sayang, jangan buru-buru dulu. Tunggu sampai aku transfer uang dari rekening perusahaan. Setelur menyelesaikan krisis. Saat itu, biarkan dia keluar tanpa apa-apa. Baiklah. Kalau begitu, malam ini, datang menemani aku. Malam ini tidak bisa. Tapi aku sudah mendapatkan posisi itu untukmu. Sebagai pembawa acara variety show. Nanti kamu bisa menemani aku sesuka hati. Tentu saja orang yang penuh cinta dan setia. Aku masih berpikir bagaimana membalas cinta ini. Kalian berdua bisa datang ke acara kami, merupakan kehormatan bagi kami. Selanjutnya kami akan melakukan pengambilan gambar langsung, di lokasi yang telah ditentukan selama 2 bulan. Kami menantikan perjalanan baru kalian berdua. Ya, aku sangat menantikannya. Halo, sayang. Ada apa? Halo, sayang, kamu di mana? Aku di sekolah guru. Gak apa-apa, aku cuma mau tanya apakah aku perlu menjemputmu. Gak perlu. Aku sudah lama tidak bertemu guru. Jarang-jarang bisa tinggal sebentar lagi. Sayang, kamu sibuk saja. Ya hem. Berulang kali perputaran dana, mengalihkan semua asetku. Sekarang uang hanya bisa didapat lewat gadai, tapi masih banyak hal yang membutuhkan uang ke depannya. Pak Sang, ternyata kebetulan sekali bertemu dengan Anda di sini. Anda ya, saya You Jiayan dari You. Saya asisten You Jiayan. Kita pernah bekerja sama 3 tahun lalu. Sungguh susah payah kami mengajak Anda kembali aktif. Anda membuat lagu tema untuk film kami yang sangat populer. Oh, itu Anda ya, Pak Sao. Apakah Anda tertarik bekerja sama lagi dengan You kami, Direktur You Jiayan? Mari bekerja sama. Kami baru saja memiliki film yang membutuhkan lagu tema. Tapi saya sudah lama tidak membuatnya. Asal itu dari Guru Zhang. Pasti tidak masalah. Menikah denganmu. Silakan saja. Baiklah. Jika bukan karena takut mengejutkanmu, seharusnya aku yang ada di depanmu. Sangat serakah, sangat ingin. Perhatian kakak hanya tertuju pada artis saya. Musim ini saya memutuskan untuk memperkuat Guan Yu. Siapa ini ya? Aduh, siapa ini? Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Kalian keluar dulu ya. Baik-baik. Silakan pergi.
Kak, bagaimana kamu menemukan ini? Dengar-dengar kamu mau bikin acara variety yang disiarkan langsung. Kamu juga tidak ingin hal-hal ini ditayangkan dalam siaran langsung, kan? Kakak, sudah, sebentar lagi, mawar sudah tiba saatnya mekar. Aku sangat merindukanmu. Hei, orang yang mengirimkan bunga mawar ini terlalu romantis. Ya, tidak perlu berpikir. Pasti suami Bu Zhao. Aku mulai meragukan suamiku saat menonton Jejak Cinta. Sayang. Kamu lagi mikirin apa? Kok tampak tidak fokus? Tidak ada apa-apa. Oh iya, sayang. Hari ini adalah rekaman episode kedua program kita. Kamu mau makan apa? Aku akan masakan untukmu. Apa saja boleh. Yodang, aku suka alpukat dan salmon. Lisa, aku pernah bertemu di acara amal terakhir. Tidak tahu kamu masih ingat aku atau tidak. Tidak ingat? Aduh. Siapa yang tidak tahu, sutradara Yo kita, baru 21 tahun sudah mendapatkan penghargaan internasional. Umur 23 sudah menjadi juri film. Menerima penghargaan sampai tangan pegal. Sayang sekali, sutradara Yo mengabdikan hidupnya untuk seni, tidak terjun ke dunia hiburan. Kakak serba bisa. Kakak, cantik sekali, terlihat sangat sehat. Sayang, kamu benar-benar suka. Ah, jangan bercanda, sudah bilang hati-hati. Ini Mama Le Jijing adalah merek nasional. Biaya endorsement selanjutnya pasti tidak sedikit. Sayang, aku ingat kamu dulu masak. Bukankah kamu suka pakai Mama Le Jijing ini? Aku tidak pernah pakai penyedap saat masak, lagi pula ini setengah salad. Kamu belum coba? Bagaimana bisa tahu? Mungkin jika ditambahkan, rasanya akan lebih enak. Hidup ini tentang mencoba hal-hal yang berbeda. Bukankah kamu bilang harus ditambahkan agar ada rasa ibu? Di rumah kami, hanya buang yang menambahkan penyedap rasa. Jadi ini bukan rasa ibu. Ini adalah rasa buang. Hahaha. Aku juga ingin merasakan rasa ibu. Bukan rasa yang sudah terstandarisasi, karena kamu sudah menambahkan beberapa ons. Kalau begitu, coba rasakan rasa ibu. Sekarang yang paling penting adalah mencari cara untuk membuat sesuatu dan menciptakan topik pembicaraan. Naik ke tren panas. Hanya dengan begitu kita bisa dengan lancar mendapatkan lebih banyak endorsement. Halo Yi. Besok bantu aku bawa beberapa pakaian. Kita main game spontan. Guru Zhao, sudah begitu rapi di pagi hari ya. Aku tidak berdandan, kok. Garis bibirmu sangat menarik. Aku benar-benar iri dengan kulitmu. Sebagai pembawa acara, tentu aku datang dengan tugas. Oh, ya, tentang tugasnya. Aku suka penampilannya. Ah, sangat cantik. Sangat cantik. Ini Liu Yi dari Tiancheng Entertainment. Guru Xiao, bukankah dia adalah bos wanitanya? Bisa bicara begitu akrab dengan bos wanitanya. Hubungan mereka benar-benar dekat. Cukup tegas bilang bos memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Siapa di sini yang tidak tahu dia pakai kartu pribadi? Sutradara Yo sedang ngapain sih? Ah. Pergi saja. Sayang, ini pakaian yang disediakan oleh tim acara. Mereka bilang malam ini ada pesta api unggun. Apakah ini terlalu terbuka? Mana mungkin? Saat pertama kali aku melihatnya,
Rasanya seperti dirancang khusus untukmu. Kalau kamu pakai pasti sangat cantik. Aduh sayang, kamu pakai saja untukku, ya. Tapi kan kamu selalu ingin berkontribusi. Kali ini acara variety show ini dianggap sebagai air. Ada sedikit topik pembicaraan. Dan juga, dengan adanya topik pembicaraan, itu akan menguntungkan bagi pembagian hasilmu. Nanti gerakannya harus lebih cepat sedikit. Pahlawan menyelamatkan kecantikan, jadi endorsement ini tidak akan ada masalah. Baik, aku ikut saja apa kata kamu. Pemirsa yang terhormat, halo semuanya. Sekarang, saya akan memperkenalkan pasangan saya, Zhao Lin. Kenapa kamu pakai baju istriku? Wow, keren banget. Istriku, kamu hari ini benar-benar cantik. Kenapa tidak pakai yang aku siapkan untukmu? Ah, kenapa? Ini Cheongsamnya, tapi Han Xiang menghabiskan lebih dari 100.000 khusus untuk membuatkanku. Tapi belakangan ini aku jadi sedikit gemuk, jadi agak susah dipakai. Apakah kalian punya kipau lain yang serupa? Ada, kok. Guru Zhao, ini bagus sekali. Terima kasih. Tolong bantu aku gantungkan, ya. Kamu tidak merasa Yi lebih cocok mengenakan Cheongsam ini daripada aku? Dia tidak sebaik kamu saat mengenakannya. Apa yang terjadi? Siaran langsung Cheongsam dengan belahan. Apa ini? Cara mencuci sampai berdarah. Matikan itu. Cepat matikan peralatannya. Cepat matikan peralatannya. Kenapa langsung melompat ke pelukan Guru Huang? Dia kan bukan suaminya. Biasanya, ketika seorang gadis mengalami kejadian memalukan, dia pasti tidak akan memilih seorang pria terlebih dahulu. Namun, Liu Yi justru memilih Huang Hanxiang di saat pertama. Di kehidupan selanjutnya, reaksi yang dilakukan seseorang seringkali adalah yang paling nyata. Nona Liu, tidak apa-apa. Maafkan saya, tadi saya terlalu panik. Jadi, saya secara naluriah memilih orang yang paling dekat dengan saya. Terima kasih, Guru Huang. Tidak masalah, hanya hal kecil. Maaf, Zhao Laoshi. Saya tidak menyangka akan ada situasi seperti ini hari ini. Membuat semua orang tertawa. Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Karena kalian begitu bergantung satu sama lain, saya akan mendukung kalian. Tugas hari ini adalah, silakan suami kami, membuatkan masakan penuh cinta untuk istri kami. Teman-teman penonton sebelum siaran langsung, apakah kalian juga sangat menantikannya? Guru Huang, bolehkah saya tanya, Anda berencana membuat masakan seperti apa untuk Guru Zhao? Lin Lin berasal dari daerah selatan, dan kami sudah bertahun-tahun tidak pulang ke sana. Jadi hari ini khusus untuknya. Saya akan membuat masakan rumahan khas selatan, tumis telur dengan tomat. Keterampilan memotong Guru Huang benar-benar keren. Setiap potongan sangat merata. Yi ini lucu banget. Cuma mau puji aja. Bahkan aku yang gak bisa masak pun bisa memotong lebih baik darinya.
Dia malah harus memberi nasihat hidup. Sekarang aku merasa dia agak sok. Satu tomat bisa dipotong jadi 4 bagian. Jelas nggak bisa masak. Lebih baik Pak Xiao jangan makan masakan itu. Aku merasa dia beracun. Andai aku bisa bertemu dengan seseorang seperti Guru Huang yang sukses dalam karir, peduli keluarga, dan pandai memasak. Pria baik seperti itu. Kalau begitu aku serahkan Guru Huang padamu saja. Guru Xiao, jangan bercanda denganku. Aduh, kebakaran. Kebakaran. Aduh. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Tolong. Ah. Ah, tolong. Tolong. Kamu tidak apa-apa kan? Ayo. Kamu pergi. Terima kasih. Aku baik-baik saja. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Aku masih kecil. Sedang apa? Aku sudah bilang hubungan mereka tidak sederhana. Kan, istriku, Zhao Laoshi. Istriku, asapnya terlalu banyak tadi. Situasinya sangat kacau. Tanpa sengaja aku mengira Yi adalah kamu. Masih ada yang bisa salah mengenali istrinya sendiri. Acara variety ini benar-benar terlambat. Membeli tiket untuk menonton film tidak semenarik ini. Istriku, lihat, kalian hari ini gaya rambutnya sangat mirip. Pakaian yang kalian pakai juga sangat mirip. Salah mengenali itu wajar, kan? Guru Huang, Anda baik-baik saja. Tidak apa-apa. Baru saja menghisap terlalu banyak rokok. Sebenarnya tadi pagi kepala saya agak sakit. Tapi saya tidak ingin mengecewakan istri saya. Jadi saya bertahan. Sebenarnya hari ini saya untuk istri saya. Mempersiapkan sebuah kejutan. Rencananya akan saya berikan saat selesai memasak. Untuk istri. Ini adalah surat yang kamu kirimkan padaku saat kuliah. Aku pergi ke kotamu. Sekali seminggu. Selama 4 tahun totalnya 170 kali. Guru Zhao. Ini adalah pesan khusus dari Guru Huang untuk tim acara. Dia bilang ulang tahun pernikahan kalian yang ke-6 akan segera tiba. Dia pasti sudah menyiapkan kejutan ini untukmu. Suka tidak? Wah, sangat mengharukan. Bersama sejak muda hingga kini. Betapa diinginkannya cinta seperti ini. Dia sudah mengkhianatimu. Apakah kamu masih mau memaafkannya? Sayang. Sayang, kamu datang. Bagaimana? Sayang. Perasaanmu bagaimana? Aku masih merasa sangat tidak enak badan. Kalau begitu aku panggilkan dokter. Tak usah merepotkan kru acara lagi. Aku istirahat sebentar saja sudah cukup. Minum sedikit bubur. Sayang, kamu tetap seperti dulu. Kalau aku merasa tidak enak badan, kamu selalu buatkan bubur untukku. Tapi ada beberapa orang yang cepat bosan jika makan makanan yang sama terus-menerus. Tapi ada beberapa orang yang cepat bosan jika makan makanan yang sama terus-menerus. Ayo. Selama kamu mau bertahan, aku pasti akan minum setiap hari. Sayang, datanglah.
Cepat ambil kertas. Kamu tidak apa-apa. Maaf ya. Sayang. Kamu sudah siap. Oh. Kepala sepertinya sudah tidak sakit lagi. Bagus kalau begitu. Sayang, terima kasih ya. Ah, maaf ya. Sayang, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa kan? Sayang, kalau begitu, aku akan memberitahu mereka kabar baik ini. Sutradara Yo. Acara kali ini adalah debut variety show Anda. Kan, semua orang tidak menyangka kamu akan ikut sebagai tamu terbang. Saya sudah menonton semua film yang Anda buat. Saya benar-benar penggemar setia Anda. Lihatlah penampilan saya ini. Apakah ada kesempatan untuk tampil di film Anda? Di dunia ini sulit untuk mengatakan. Mungkin di masa depan akan ada kesempatan untuk bekerja sama. Saya membuat film yang serius. Ah. Kakak perhatian. Terima kasih atas hari ini. Tidak apa-apa. Di depan pintu mulai sadar. Mencari berbagai alasan. Banyak alasan, kakak juga bisa bercerai. Mungkin yang berikutnya akan lebih cepat. Pembawa acara datang. Halo, Pak Huang. Aduh, juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Seluruh orang seperti makan obat yang salah. Aku jelas sudah memberinya naskah, tapi dia sama sekali tidak bekerja sama. Ini membuat aku sangat tertekan. Kau pikir dia akan menyadari kita? Aku rasa tidak. Dia sangat mencintaiku. Apapun yang aku katakan, dia akan percaya. Aku rasa ada masalah lain. Tapi terus seperti ini juga bukan solusi, kan? Aku punya satu cara. Kalau kamu suruh dia ke timur, dia nggak akan ke barat. Gimana? Nanti juga dia akan tanda tangan. Dia pasti tanda tangan. Ceritakan saja. Begitu saja. Cerdas. Tolong mulai sekarang. Jangan lagi katakan hal seperti itu. Mengapa? Kamu tahu aku dari pernikahan ini. Apakah kamu sudah memahami sesuatu? Pernikahan adalah sebuah perjalanan spiritual. Ada yang mencapai keberhasilan sejati. Ada juga yang menemukan dirinya sendiri. Aku kira aku termasuk yang terakhir. Aku pernah mencintai dengan sepenuh hati. Menganggap cinta adalah hari-hari yang penuh makna. Sumpah tak akan berpisah. Sudah diucapkan. 独立而自由的灵魂，才是幸福之源。做自己比任何事都重要。 Aku akan merebut kembali semuanya yang menjadi hakku. Nona Zhao. Berdasarkan bukti yang Anda berikan, sudah dapat dibuktikan bahwa barang antik dan perhiasan ini merupakan harta sebelum pernikahan Anda. Bagian yang sudah dijual, kami sudah berhasil kembalikan semuanya untuk Anda. Sisa yang hanya sedikit terjual, tanpa tanda tangan Anda. Tenda Anda. Jika dia menjual secara diam-diam, kami juga bisa menggunakan jalur hukum untuk mengembalikan semuanya. Terima kasih, pengacara Zhang. Itu memang sudah menjadi tugas kami.
Adapun rumah pernikahan itu, karena dibeli sebelum menikah, berdasarkan bukti kontribusi Anda. Setelah bercerai, dia bisa mendapatkan sebagian depresiasi atau biaya renovasi. Biaya. Apa? Semua barang antik sudah diambil oleh Huang Hanxia. Kamu sedang berpura-pura apa? Songge, jangan terburu-buru. Bukankah masih ada beberapa villa? Saya juga sudah mengirimkan semua data kepada kalian. Kami sudah memeriksa. Beberapa villa itu sama sekali bukan milikmu. Harus tanda tangan istrimu agar sah. Saya akan memberi kamu waktu 1 bulan lagi. Untuk mengumpulkan uang. Kau akan kehilangan segalanya. Antik ini. Bagaimana bisa menghilang tanpa sebab? Apa dia sudah tahu semuanya? Saya punya waktu 1 bulan. Di mana saya bisa mencari uang sebanyak itu? Saya punya cara agar dia patuh. Kamu menyuruhnya pergi ke timur. Dia tidak akan pergi ke barat. Bagaimana? Shaolin. Semua ini adalah karena kamu memaksaku. Hei. Dia sedang melakukan apa? Hati-hati, sayang. Hari ini kamu tidak pergi bekerja, ya? Ya, Obat ini sangat efektif. Begitu cepat sudah dibatalkan. Sayang. Kamu pindahkan barang-barang antik itu. Dan rumah di Jinjiang ke namaku. Bagaimana? Ya. Sayang. Tanda tangani di sini. kakak. Kak, kamu hanya tamu terbang. Kenapa kamu ikut campur urusan keluarga kami? Bajingan, apa yang kamu lakukan padanya? Ini urusan aku dengan istriku. Apa urusanmu? Menyakitinya berarti berurusan denganku. Apa yang kamu lakukan? Ersia. Ersia. Pasangan selingkuh. Kakak perempuan. Ada apa? Hanxiang. Istri? Hanxiang, istriku. Hanxiang. Jangan terlalu emosional. Kenapa kamu bisa berkelahi dengannya? Duduklah. You Jiayan sudah gila. Ya, dia sangat brutal. Kenapa dia mau membantu Shaolin melarikan diri? Sekarang, ulasan tentang Guru Zhao di internet sangat baik. Akunnya dalam waktu 1 bulan saja telah bertambah lebih dari 1 juta pengikut. Dan juga, semua orang di internet sangat mengagumi dia dan sutradara Yo. Mereka bilang mereka berdua adalah pasangan hasil Bad CP. Tapi Guru Zhao belum bercerai denganmu. Shaolin tidak mungkin mengkhianatiku. Tapi You Jiayan ini, pasti niatnya tidak tulus. Ini urusan aku dan istriku. Apa urusanmu? Menyakitinya berarti ada hubungannya dengan aku. Ah, Hanxiang. Jangan marah ya. Tapi sekarang di acara ini selain kamu, semua orang sudah mendapatkan endorsement, terutama Shaolin. Bahkan dapat 2 endorsement mewah. Lagu single yang keluar tahun ini juga langsung dapat penghargaan. Kamu bilang, apakah ini dia sengaja menginjak usahamu?
Kamu sudah baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Saya hanya ingin melihat seberapa jauh seseorang bisa bertekad. Jadi, kamu sama sekali tidak terpengaruh. Maaf ya. Aku merepotkanmu. Tidak apa-apa. Itu semua karena kamu. Aku baik-baik saja. Semua ini karena kamu. Aku juga baik-baik saja. Kamu tahu tidak? Sejak kecil, aku sangat suka film, terutama musik latar di dalam film. Musik yang bagus selalu bisa mengungkapkan isi hati penciptanya. Sangat sesuai dan tepat. Membuat penonton merasakan resonansi yang kuat. Misalnya simfoni megah karya John Williams. Juga karya Hans Seymour. Perpaduan elektronik dan klasik. Angel Morichal. Romantis dan sedih ala Italia. Haha. Ha. Kamu tahu tidak, ketika pertama kali aku melihatmu dan mendengar suaramu, itu di bawah atap sebuah kafe. Aku saat itu melepas earphone, dan aku mendengar sebuah suara yang sangat memikat. Itu adalah suara terindah yang pernah aku dengar seumur hidupku. Apakah itu lagu ini? Tiba-tiba kamu mengambil banyak keputusan. Tiba-tiba saja baru berani. Berapa banyak kamu? Mungkin membawamu. Sudah, selanjutnya giliran guru Huang kita yang tampil terakhir. Mari kita lihat apa hadiah yang dia siapkan. Dengan penuh perhatian dalam satu hari untuk guru Zhao. Aduh, guru Huang malah berlutut. Lin, pernikahan kita terlalu mendadak. Aku bahkan belum sempat memilihkan cincin pernikahan dengan baik untukmu. Ini menjadi penyesalan dalam hidupku. Ini. Aku memilihnya dengan hati-hati untukmu. Cincin dari merek ini hanya bisa diberikan kepada satu orang seumur hidup. Melambangkan cintaku padamu. Seumur hidup ini. Aku sudah memutuskan kamu. Ya Tuhan, sangat mengharukan. Dalam waktu yang singkat ini, kamu bahkan memilih cincin dengan khusus. Demi menang, benar-benar berjuang mati-matian. Di cincin ini, terukir nama kita berdua. Kamu adalah cahaya dalam perjalanan hidupku yang panjang. Aku bersedia dengan cincin ini berjanji. Menjalani sisa hidup bersama melewati suka dan duka. Ya Tuhan, cinta Pak Huang kepada Bu Zhao sungguh sangat dalam. Hadiah yang ada di sini, pasti tidak ada yang lebih istimewa daripada milikku. Pasti bisa mendapatkan nilai tertinggi. Sekalian mendapatkan bisnis perhiasan ini. Lalu, Guru Zhao, hadirkan hadiah seperti apa untuk Guru Huang? Saya tidak menyiapkan apa-apa. Tidak menyiapkan apa-apa sama sekali. Pasti ada makna khusus di balik itu. Karena yang saya inginkan adalah seorang kekasih yang tak pernah mengkhianati. Halo semuanya. Teman-teman, bagaimana menurut kalian penginapan kecil saya ini? Kalau merasa kecil, saya bisa membawa kalian dengan pesawat pribadi saya ke perkebunan besar saya. Silakan duduk semua. Nonton langsung acara realitas itu memang seru. Orangnya juga lebih tampan. Nonton langsung acara realitas itu memang seru. Orangnya bahkan lebih tampan. Nona Tian.
Terima kasih banyak sudah bersedia menyewakan tempat kepada kami. Tapi kami masih sedang merekam sekarang. Loh, maaf mengganggu. Liu Yi, kamu sedang apa? Ah tidak, tidak ada apa-apa. Sutradara bilang rekaman hari ini sudah selesai dulu. Wah, pas sekali. Saya bawa koki Michelin. Bisa menjamu kalian semua. Malam ini, kita makan bersama juga bagus. Saling berkenalan. Hai, cowok tampan. Halo, nama saya Huang Hanxiang. Ini dia di peringkat teratas daftar pria brengsek para wanita kaya. Huang Hanxiang, saya tahu kamu. Produser pemenang medali emas yang berutang banyak. HM, tapi penampilanmu ini justru bisa mengisi kekosongan dalam hidupku. Aku duluan naik ke atas untuk istirahat. Jadi hari ini sampai di sini saja. Semua bisa bergerak bebas sekarang. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Sayang, baru saja ada yang mengirimkan sesuatu untuk suamimu. Kenapa kamu terlihat tidak marah sama sekali? Kamu sangat populer di sekolah. Ya, lagi pula, cewek-cewek di sekolah itu jauh lebih sulit dihadapi daripada Tina. Apa kamu ingin berbuat jahat? Itu bagus. Reaksinya tidak terlalu tepat. Apa dia datang ke acara ini bersamaku? Benar-benar ingin bercerai. Lihat apakah tanganmu masih ada. Kalau tidak bayar, kaki juga akan dipotong. Sayang. Sayang. Ada apa? Sayang. Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku pergi ke atas untuk istirahat dulu, ya. Halo. Tolong cek rekening beberapa perusahaan itu untukku. Kapan bisa sampai? Pak Huang baru saja menandatangani. Sesuai kesepakatan, pembayaran baru bisa dilakukan dalam waktu setengah bulan. Lalu bagaimana ini? Kalau tidak segera bayar, pasti istri akan mengetahuinya. Tina, kamu datang ke sini untuk apa? Tenang saja padaku. Pemilik tempat ini. Orang-orang di bawah sana harus dengar aku. Hehe. Karena kita akan bercerai. Lebih seru lagi mainnya. Dengar, Nona. Tolong jangan bercanda seperti itu. Memang benar suami teladan. Dalam dunaku, tidak ada pria yang berkata tidak padaku. Aku di sini. Kapan saja kamu ingin datang, silakan datang. Guru Huang. Rekaman acara kali ini selesai. Kami telah mengatur mobil untuk mengantar kalian kembali ke pusat kota. Sampai jumpa di episode terakhir. Lihat tanganmu, masih ada atau tidak? Kalau tidak bayar lagi, aku akan potong kakimu sekaligus. Bagian ini sampai lantai 3. Butuh waktu 1 minggu secara keseluruhan. Aku akan segera koordinasi dengan rumah sakit. Ada lagi. Liu Yi.
Benar-benar Liu Yi. Liu Yi datang ke bagian kebidanan dan kandungan. Dia pasti bukan. Semoga dia memang. Kak Lin, semua prosedur di perusahaan baru sudah selesai. Mengerti? Benar-benar seperti hujan di saat yang tepat. Aku benar-benar hamil. Tidak. Aku harus memberitahu Han Xiang secara langsung. Han Xiang pasti akan sangat senang. Ini adalah anak pertamanya. Demi bayi. Aku dan Han Xiang tentu harus segera bersama. Pak Huang. Kenapa Anda datang ke sini? Aku punya caraku sendiri. Aku juga bisa membantumu menyelesaikan krisis utangmu. Tapi dengan syarat. Kamu harus memenuhi Kebutuhanku. Aku sedang terbang. Menarikku ke bawah. Ibumu. Guru Zhang. Tidak buruk. Guru Zhao. Wang Hanxiang dalam kondisi berhutang seperti ini masih bisa menyuburkan sarang cinta kalian dengan begitu makmur. Bukan begitu, Guru Zhao. Tamparan ini untukmu yang merusak pernikahanku. Guru Zhao, tamparan ini untukmu yang penuh dengan kebohongan. Berani pula meracuni aku. Guru Zhao, aku. Kamu seharusnya bersyukur. Anak dalam perutmu telah menyelamatkanmu. Bu Zhao, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tidak mengerti. Bu Zhao, saya bisa memberimu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk bersama Huang Hanxiang dengan terang-terangan. Kesempatan untuk berkumpul kembali sebagai keluarga. Apapun itu. Mari bertransaksi. Asalkan kamu bisa membuat Huang Hanxiang tanda tangan di perjanjian perceraian. Saya tidak hanya bisa menyerahkan posisi permaisuri. Saya juga bisa memberimu sejumlah uang untuk membesarkan anak ini. Kau sudah tahu sejak lama. Apakah kau sudah merencanakan untuk bercerai dari Hong Hanxiang? Yang seharusnya kau khawatirkan sekarang adalah, apakah aku akan mengungkapkan hal ini dan menghentikan karir aktingmu? Serta, apakah anak yang ada di dalam perutmu akan menjadi seorang selalu tidak bisa melihat cahaya? Penampilanmu cukup bagus. Aduh. Kalau kamu pergi sekarang, apa lagi yang harus dilakukan? Kalau begitu, kamu janji bantu aku lunasi utang. Kapan?
Hanya sekali. Dan kamu ingin melunasi utang sebanyak ini. Tubuhmu juga terlalu berharga. Ya. Tenang saja. Aku akan datang lagi mencarimu. Nak. Di tempat ini, nanti urus saja sama bagian keuangan untuk cek pembayaran. Kak Lin. Ini setiap hari satu tangkai mawar putih. Sebenarnya, siapa sih yang terus-menerus mengejar tanpa menyerah? Segera kerjakan saja. Oh ya. Kalian pelan-pelan bicara ya. Tidak. Kalian pelan-pelan ngobrol. Pelan-pelan ngobrol. Aku dulu pergi. Suka, kan? Buket bunga di penginapan itu kamu yang kirim. Di ruang observasi aku cuma bisa cemas. Youdang. Sepertinya kita sudah bicara dengan sangat jelas. Itu karena kamu masih mencintainya. Meski tahu dia mengkhianatimu, punya anak dengan wanita lain, kamu tetap berpura-pura tidak tahu. Seolah itu bukan urusanmu. Sebenarnya aku sangat cemburu. Tidak perlu dikatakan. Jangan tutupi kepalsuanmu. Tiba-tiba kamu merasa panik. Kemeja putih yang lurus. Sayang. Sayang, kamu kemana? Kenapa lama sekali tidak mengangkat telepon? Aku pergi membantu guru membuat lagu. Tapi hari ini kenapa tiba-tiba begitu romantis? Seringkali hanya orang yang berbuat salah yang mempersiapkannya dengan matang. Kamu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang menyakitiku? Hanya merasa dulu kita kurang bersama. Kali ini aku belajar di acara varietas. Bagaimana menjadi suami yang baik. Salahkan perusahaan yang terlalu sibuk. Suamiku, selama ini kamu sudah bekerja keras. Sayang, kita sudah lama tidak makan malam dengan suasana lilin seperti ini. Aku dengar Lisa bilang, sepertinya ada masalah dengan dana perusahaan. Masih masalah lama. 2 proyek besar sebelumnya menghabiskan terlalu banyak investasi. Dalam waktu dekat, perputaran dana tidak bisa terpenuhi. Apa perlu aku transfer sedikit dari sini? Tapi uang untuk pembayaran akhir acara masih belum ada. Untuk iklan endorsement itu, aku sudah investasikan ke yang lain. Seandainya aku tahu, aku akan menunggu sebentar. Tidak apa-apa. Saya bisa menyelesaikannya. Sepertinya saya punya teman yang berasal dari industri Hong Kong dan berinvestasi dengan dana yang kuat. Apakah kalian ingin datang dan melihat? Apakah dananya bisa segera tersedia? Seharusnya bisa, kan? Mari coba dalam jumlah terbatas. Sayang, kamu benar-benar keberuntunganku. Ada urusan kerja, aku mau angkat telepon dulu. Huang Hanxiang, yang kamu ambil dari aku akan buat kamu mengembalikannya 2 kali lipat. Ini baru bagian yang seru. Bukankah aku sudah bilang sama kamu, kalau nggak ada apa-apa jangan telepon aku. Hanxiang, aku hamil. Kamu bilang apa? Aku akan jadi ayah, ya. Hanxiang, aku tidak ingin menunggu sampai bayi kita lahir untuk bersembunyi seperti ibunya. Sekarang bukan waktu yang tepat. Bukan waktu yang tepat.
Kamu berencana menggunakan kalimat ini untuk menipuku berapa tahun? Katakan padaku kapan waktu yang tepat itu. Apa kamu sama sekali tidak berniat memberiku status? Jangan selalu bertindak semena-mena. Ya, aku selalu merencanakan masa depan kita. Aku adalah ayah dari anak itu. Tentu saja aku ingin memberikan yang terbaik untuk kalian. Tapi sekarang perusahaan masih dalam kesulitan. Aku masih membutuhkan Zhao Lin. Kenapa saat kamu tidur denganku, kamu tidak memikirkan bahwa kamu masih membutuhkan Zhao Lin? Cukup. Aku akan memberimu sejumlah uang. Kamu segera pergi ke rumah sakit dan ambil anak itu untukku. Kamu ini Wang Hanxiang. Aku katakan padamu, anak ini harus aku lahirkan. Kamu harus memberiku jawaban. Edisi terakhir program ini adalah batas waktu terakhirmu. Tunggu. Pertanyaan yang kamu maksud, aku setuju. Selamat datang semuanya di Cinta Bertemu Cinta Lagi. Acara kali ini adalah episode terakhir kami. Di akhir acara, tamu kita akan memilih on atau over. Namun sebelum itu, kami akan melakukan sebuah permainan sederhana. Aturannya sangat sederhana, dengan undian. 2 orang berpasangan untuk menjawab pertanyaan dari tim produksi. Kelompok yang kalah harus melipat koran di bawah kaki mereka, sampai tidak bisa berdiri lagi. Jika jatuh berarti kalah. Kelompok yang kalah akan mendapatkan hukuman kecil. Ya, karena kami memiliki 5 tamu yang berpasangan dua-dua. Jadi saya sebagai pembawa acara juga akan ikut bermain. Sekarang, mari kita mulai. Karena ini pasangan suami istri. Jadi tidak perlu undian lagi. Kan, Guru Huang? Tidak mungkin kan? Begitu pelit. Aku masih ingin bermain game dengan idolaku, Zhao Tianho. Sama-sama. Sayang sekali tamu juga ikut. Siapa tahu aku bisa mendapatkan pulau juga. Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Dalam acara ini, aku dan Huang Hanxiang harus terpisah. Ini adalah kesempatan untuk dirimu sendiri. Yang pertama, silakan guru Shaolin kita. Guru Zhao kita mendapatkan nama Zhou Dao. Zhou Dao. Padahal aku jelas-jelas sudah mempersiapkan. Kenapa jadi You Jiayan? Harap kakak memukulku. Aku cuma tidak ingin kalah dalam permainan dan dihukum. Aku cuma tidak ingin kalah dalam permainan dan dihukum. Baik, sekarang kalian bisa pindah ke lokasi acara. Silakan berdiri di atas koran. Batas waktu sudah tiba. Bagaimana keputusanmu? Setelah acara ini selesai, apakah kita bercerai atau reputasimu hancur? Berikan aku waktu yang cukup lagi. Aku sudah bersamamu selama 4 tahun. Aku sudah memberikan waktu terbaikku untukmu. Aku tidak ingin menunggu lagi. Jangan bicara sembarangan di acara ini. Aku ini tidak pernah peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya peduli perasaan satu orang. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa mengusirku. Aku janji akan menunggu sampai semuanya selesai. Aku akan sah secara resmi menikahimu. Jangan buat keributan. Oke, permainan resmi dimulai. Selanjutnya, silakan sutradara Yo dan tamu nomor 2 untuk bermain tebak tangan. Kalah.
Apa yang kamu lakukan? Kamu mau apa? Wang Hanxiang tersingkir. Maaf. Aku hanya sedang berperan dalam permainan. Aku baru saja melihat. Sutradara You hanya membelai guru Zhao saja. Bu Huang, apakah Anda keberatan? Kami tidak akan merekam lagi. Kamu bilang tidak mau rekaman lagi. Sayang, kita bisa menyerah. Tapi, kalau kita tidak bekerja sama dengan acara ini, kita akan dianggap melanggar kontrak. Bukankah perusahaan kita sedang kekurangan dana? Sayang, meskipun ini hanya permainan, aku tidak bisa melihatmu begitu dekat dengan pria lain. Apalagi di depan kamera ini. Jika Guru Huang sangat keberatan, kita bisa ganti posisi. Dengan begitu permainan bisa dilanjutkan. You Jiayan, meskipun kamu berpura-pura baik, tidak bisa menutupi kotoran di hatimu. Zhaolin adalah istriku. Kesalahan terbesarku dalam hidup ini adalah salah mengira bahwa kamu bisa memberikan kebahagiaan. Kamu tidak apa-apakan, perutku. Kamu kenapa? Perutku sangat sakit. Cepat panggil petugas. Pelan-pelan ya. Akhirnya akan selesai juga. Pasien sedang hamil, harus istirahat dengan baik. Baik, terima kasih dokter. Kamu suka. Bagaimana kalau lupakan anakku? Anak itu baik-baik saja, jangan khawatir. Yi. Maaf. Ini adalah anak kita. Aku selalu berharap bisa punya keluarga. Tak seorang pun boleh merampas hak kelahirannya. Maaf. Kau tahu aku tidak menginginkan kata maaf. Jangan paksa aku. Berikan saya waktu 6 bulan lagi. Dalam 3 bulan saya jamin akan bercerai dengannya. Begitu acara selesai, saya akan langsung bercerai. Jangan terburu-buru. Apa saya masih bisa menakut-nakuti kamu? Sister Yi, tidak baik. Akun resmi acara telah trending di Weibo. Berita pertama adalah tentang kehamilanmu. Banyak detail yang tebal, termasuk ukuran perutmu. Saya lihat dulu. Bintang baru Ji hamil. Nasib anak belum jelas. Apakah itu 3 kata pernah bekerja sama? Tahu 2 kata kabar asmara. Segera terungkap. Tim humas itu adalah Pak Huang. Sama sekali tidak bisa menutupinya. Selain itu, sekarang semua orang mulai mengutuk ayah biologis anak itu. Kamu adalah artis di perusahaan saya. Saya akan bertanggung jawab padanya. Saya mengerti. Tapi, Kak I, ini adalah episode terakhir dari program ini. Kamu sekarang seperti ini. Jika program ini tidak bisa dilanjutkan, denda pembatalan adalah 10 kali lipat. Tidak akan dilanjutkan. Anakku. Acara sedang menuju penutupan. Program kami juga telah sampai pada tahap akhir. Setelah perjalanan ini, kami percaya para tamu telah memiliki pandangan dan pemahaman mereka sendiri tentang pernikahan dan tentang hubungan. Dan kini, tokoh utama cerita kita akan membuat keputusan akhir mereka. Sayang, kamu benar-benar cantik. Guru Zhao, silakan buat pilihanmu sekarang. Apakah turun atau melanjutkan? You Dao, apa yang kamu lakukan ini? Apakah aku ingin menambah 1 lapisan kebencian pada kebebasan Zhao Laoshi? Kakak, tenang saja. Kali ini aku bukan datang untuk mengacau. Aku akan mendukung semua pilihanmu. Ada beberapa burung yang terlahir untuk bebas. Bagaimanapun, sayap mereka sangat bersinar. Ketika mereka terbang pergi,
Kamu akan merayakan kebebasan mereka dengan tulus. Sementara itu, mereka yang berusaha memperhatikan mereka, maka akan terus bertahan dengan sangkar kosong yang membosankan. Sayang. Seperti dulu kita memang ditakdirkan bersama. Menemani berjalan di jalan yang panjang. Aku ingat malam pertama kali kamu mendapatkan penghargaan. Kamu memelukku sambil menangis. Sejak saat itu, aku ingin di hidup ini. Kamu hanya meninggalkan air mata bahagia. Aku mencintaimu. Jika tanpa kamu, hidupku tidak berarti. Kamu memilih. Aku memilih. Istriku. Bagaimana tahu bahwa anak di perut adalah anakmu? Aku punya bukti. Itu karena sungguh sangat menyenangkan. Saya memilih untuk bercerai. Tuan Huang, bisakah kamu mengizinkanku? Mari kita berpisah dengan baik. Aku mengizinkanmu. Aku sudah mendapatkan surat perjanjian cerai. Tunggu sampai masa tenang berlalu. Semua akan beres pada akhirnya. Terima kasih. Terima kasih. Anda bilang seseorang yang selalu mengatakan mencintaimu. Setiap tahun di hari ulang tahun pernikahan, selalu memberimu mawar merah. Tapi, aku jelas suka mawar putih. Bahkan kamu saja cemburu. Shaolin. Ya, aku mencintaimu. Cinta. Selama bertahun-tahun. Hahaha. Sejak saat itu, dunia ada di depanmu. Kamu bisa sepenuhnya mengatur dirimu sendiri. Shaolin. Kamu sudah bebas. Haha. 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 Saya. Bolehkah saya minta kamu menari satu lagu? Mulai sekarang. Belenggu yang berat tidak akan lagi mengikat tangan dan kakimu.
Hahaha. Shaolin. Ini balasan yang kamu berikan padaku. Sister Lin, ini adalah perjanjian perubahan kepemilikan saham Tiancheng Entertainment. Sudah semuanya selesai dilaksanakan. Kak Lin, bunga ini juga diberikan oleh sutradara Yo. Kan, sejak kamu cerai, setiap hari tidak pernah berhenti. Sekarang kalian berdua bagaimana? Cinta itu terlalu tidak nyata. Aku tetap lebih suka uang. Pergilah. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Yo, Ya, cukup baik, walaupun aku ditolak sebanyak 521 kali. Tapi, dia tidak menolak bunga saya dan juga tidak mengusir saya. HMPH, ada harapan. cinta ini benar-benar tidak ada harapan. Sayang. Pergi saja. Sayang, saya benar-benar tidak sengaja tidak datang. Hanya saja perusahaan terlalu sibuk. Jangan marah lagi. Lain kali jangan begitu lagi. Cepat buka dan lihat. Istri, suami, kamu sudah pulang. Aku akan masak untukmu. Tidak apa-apa, aku suka makan yang dingin. Duduklah. Capek ya, sayang? Kamu juga capek. Makanlah. Enak, enak banget. Lihat kamu makan. Dia selalu tidak berkata apa-apa. Mungkin aku bisa melepaskan dan melupakan. Ini barang. Baiklah, Kak Lin. Sang raja pergi. Apa kamu masih bisa menghindar dariku? Iya. Ayo pergi. Mengapa Guru Huang punya waktu untuk datang hari ini? Bukankah kamu pernah bilang, aku bisa datang kapan saja untuk minum teh denganmu? Aku memang pernah mengatakan itu. Sebelumnya, aku adalah suami Shaolin, tapi sekarang sudah berbeda. Apa yang berbeda? Asal kamu mau membantuku melunasi utang-utang itu, aku akan bersamamu.
Hanya main-main saja. Kenapa kamu serius? 当真了。 Kamu bilang apa? Nanti ya, datanglah untuk minum teh. 喝茶可以， Untuk berbicara cinta, 就面 tidak usah. Lalu apa yang kamu katakan sebelumnya? Kamu juga bilang itu sebelumnya. Aku sebegitu kaya. Bagaimana mungkin aku mau barang yang orang lain tidak mau? Aduh, cepat datang selamatkan aku. Aku sangat ingin diselamatkan. Saudara Song, pemuda. Kamu membuat kami sulit mencarimu. Telepon tidak diangkat, kamu juga tidak muncul. Untuk menangkapmu, kamu tahu berapa banyak usaha yang kami habiskan. Ah, Tahukah kamu, saya bukan sengaja menghindar darimu. Saya yang membayar. Dia masih mengandung anak. Kalian lepaskan dia dulu. Apapun masalahnya, hadapi saya saja. Oke, masih terlihat seperti pria. Tenang saja, kami semua adalah warga negara yang taat hukum. Tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Lupakan dia. Asya. Saya di sini. Saya baik-baik saja di sini. Kamu jaga baik-baik bayi di dalam perutmu. Asya, dengarkan saya. Ayo Asya. Songge, saya bukan tidak punya uang. Saya hanya kekurangan dana. Tolong beri saya sedikit lebih banyak waktu. Saya akan segera mengumpulkan uang dan membayarnya kembali kepada kamu. Tolong berikan saya sedikit waktu lagi. Ya, saya sudah memberikan banyak waktu untukmu. 4 kali berturut-turut memenangkan penghargaan lagu emas. Dikenal sebagai jenius kreatif, Diva Zhaolin baru-baru ini telah mengumumkan comeback. Setelah 6 tahun, suara nyanyiannya tetap seperti dulu. Dia telah berusaha. Meskipun kita sudah bercerai, tetapi masih ada perasaan yang tersisa. Kamu berharap dia akan kirim uang ke aku. Kamu sebaiknya berkata jujur, jangan lagi menipuku. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa lain kali. Semua orang, terima kasih atas kerja kerasnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, istriku. Istriku, Tuan Huang, kami sudah bercerai. Tolong jangan panggil aku sembarangan. sayang, aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah melakukan hal yang menyakitimu lagi. Tolong maafkan aku kali ini, ya. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Huang Hanxiang, aku tahu. Semua ini salahku karena tidak menghargai dengan baik. Tapi kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Sayang, kita punya begitu banyak kenangan indah bersama. Sudah 10 tahun, kita telah melalui banyak suka dan duka. Kita adalah yang terdekat di dunia ini. Juga orang yang paling memahami satu sama lain. HMPH. Memang benar apa yang kamu katakan. Kita adalah orang yang paling memahami satu sama lain di dunia ini. Jadi, kamu tahu di mana jarum padi ini paling menyakitiku. Perselingkuhan dan kebohongan. Apa yang paling aku benci? Apa yang kamu lakukan? Karena kamu merasa aku akan selalu mencintaimu. Kamu akan memaafkanku, kan? Sayang, Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti kamu. Kamu tidak akan berubah. aku akan berubah. Aku bersumpah aku akan berubah. Aku bahkan bisa menjamin. Aku akan memberikan semua uangku padamu. Segala sesuatu di rumah ini adalah keputusanmu. Jika kamu masih marah, kamu bisa memukulku. Pukul sampai kamu memaafkan. Cukup. Huang Hanxiang, antara kita sudah berakhir. Jangan bermimpi lagi. Sayang, tolong maafkan aku. Ya, lepaskan aku. Masih mau aku lepaskan. Kamu tidak dengar. Kenapa kamu lagi? Lepaskan aku. Kubiarkan kamu tahu, jangan ikut campur. Satpam, usir dia keluar. Sayang, sayang. Sayang. Guru Sang, semua orang sangat peduli dengan keadaan Anda. Setelah Anda keluar dari dunia hiburan demi cinta, menghilang selama 6 tahun tapi mengalami perceraian. Sekarang kembali lagi. Bagaimana rasanya kembali naik ke panggung? Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada para penggemar? Jangan pernah kehilangan diri sendiri kapanpun. Apakah Anda masih akan percaya pada cinta? Tentu saja.
Di dunia ini akan selalu ada cinta. Hanya saja pribadi dan pelangi. Aku masih berharap takdir memihak padaku. Aku percaya tapi bukan berarti aku akan menjelaskan sekarang. Jadi, sutradara Yo, lebih baik kamu jangan membuang waktu untukku. Karakter terbesarku adalah masih muda. Punya ketangguhan dan juga daya tahan bagus. Kamu. Jangan omong sembarangan. Aku datang untuk bekerja sama denganmu. Permintaan resmi. Buatkan lagu tema untuk film baruku. Liriknya sudah aku tulis semua. Tinggal menunggu kamu membuat musiknya. Sekarang semua tahu kalau Yo Dao kamu punya standar tinggi. Aku takut aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Kakak tidak perlu buru-buru menolaknya. Kamu begitu hebat. Hanya aku yang berusaha keras mengejar. Halo, Bos Chen. Saya Huang Han Xiang. Tentang film yang Anda sebutkan terakhir kali. Saya tidak tahu apakah Anda sudah mempertimbangkan bekerja sama dengan perusahaan kami. Tuan Huang, Anda terlambat. Kami sudah menyiapkan piringnya. Hei, Pak Liu, tentang album yang Anda sebutkan terakhir kali. Saya akan datang ke studio. Saya ingin berbicara langsung dengan Anda. Apakah masih ditulis dan dikomposisikan oleh Zhao Lintian? Begitu. Anda tenang saja. Kali ini saya akan mengurusnya sendiri. Saya akan langsung menghubunginya. Pak Li, kontrak HG akan berakhir dalam 1 bulan. Saya tidak tahu kapan Anda akan bicara dengan saya tentang perpanjangan kontrak. Pak Huang, saya sebenarnya mau bicara tentang ini. Setelah kerjasama ini, kami tidak akan memperpanjang kontrak lagi. Zhaolin kan membuka perusahaan baru, kan? Kami berencana langsung bekerja sama dengan mereka. Jadi sederhananya, sebelumnya kerjasama dengan Anda karena Zhaolin adalah ratu kreatif ini. Kalau kalian sudah cerai dan tidak ada yang mendukung kalian, tentu saja tidak akan melanjutkan kerjasama lagi. Bukan aku bilang, kenapa cerai begitu saja? Kalau dulu kalian berjalan bersama tanpa dia mendukung, kamu tidak akan sampai seperti sekarang. Kenapa bisa jadi seperti ini? Pak Huang, beberapa perusahaan ingin berhenti bekerja sama dengan kita. Apa katamu? Dan mereka juga meminta agar kami mengembalikan uang muka sebelumnya. Halo, Tuan Huang Han Xiang. Ini dari Rumah Sakit Rakyat Pertama. Istri Anda mengalami kecelakaan. Ada apa? Bagaimana keadaan anaknya? Anak itu sudah tiada. Tidak bisa. Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Anak, nanti kita masih akan punya lagi. Semua ini salahmu. Kalau kamu tidak berhutang sebanyak itu, mereka tidak akan menggunakan aku untuk mengancammu. Aku juga tidak akan ketakutan. Anakku tidak akan mengalami apa-apa. Beberapa hari yang lalu, aku hanya bisa merasakan dia bergerak di dalammu. Aku juga tidak ingin dia. Percayalah, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Aku tidak butuh. Wang Asyang, aku benar-benar menyesal pernah bersamamu. Pergi. Aku tidak ingin lagi melihatmu. Pergi. Pergi, ikut aku. Aku pergi, jangan dulu marah, pergi saja. Langsung pergi sekarang. Pergi. Berdasarkan suasana cerita kamu, ku mengubah 2 bagian melodi. Coba dengarkan. 忽然间，你的美丽在眼前逐渐清晰，
找了许多理由 Setelah membuat banyak keputusan, 决心。 baru tiba-tiba berani mengumpulkan keberanian. 你的笑是我秘密，不敢分你照片，太沉溺。 Tiba-tiba, 我的谜语只有你能够解析，习惯自己小心翼翼，读不懂你的心，讨厌自己，喜欢你，在梦里是我的，相拥了，幸福吗？冷的心诱惑了，适应你，听得到吗？想为你唱首歌，想陪你看银河，没错。 saya sudah membungkuskan pesawat untukmu. Nyonya perawat, pasien di sini? Ya. Kamu bilang Nona Liu. Ya, dia tadi pagi sudah mengurus prosedur keluar rumah sakit. Dia minta saya menyerahkan ini kepadamu. Huang Hanxiao, kamu tidak pantas menjadi ayah, lebih tidak pantas menjadi suami orang lain. Pak, Anda baik-baik saja, kalau tidak apa-apa. Saya pergi dulu ya. Bos Huang, ada masalah. Orang dari pengadilan datang, katanya mau menyegel dan melelang perusahaan. Kenapa? Saya masih di sini. Sekarang sudah dibeli orang lain. Siapa yang membelinya? Bos, siapa? Ren Zhao, Shaolin. Apakah dia di dalam sana? Shaolin, Pak, Tuan Zhao, tidak bisa. Tidak diizinkan masuk ke perusahaan, kami akan membantu. Shaolin, keluar sana. Cepat, pergi dari sini. Pergi. Tuan Zhao, Anda benar-benar akan menjadi gila, tidak mau pergi. Apa tidak bisa? Saya sudah membuang terlalu banyak waktu. Ini adalah impian saya dulu, tapi berulang kali terpaksa ditunda. Dan sekarang adalah waktu yang terbaik. Lalu bagaimana dengan rencana itu? Hanya dalam 2 tahun ke luar negeri. Apakah kamu tahu apa arti 2 tahun ini? Berarti, dia tidak hanya mendapatkan status apapun, tapi juga harus terus menunggu di Hanyang, seperti Wang Baochuan. Ini adalah jalan hidupku sendiri, dan You Jiayan juga seharusnya memiliki jalan hidupnya sendiri. Tidak ada yang harus bergantung pada yang lain. Cukup beri dia waktu 2 tahun untuk memahami apa jenis masa depan yang dia inginkan. Halo, Guru Zhao. Ini adalah You Jiayan. Halo You. You. Baik. Halo. Kamu baik-baik saja. Bajingan, apa yang kamu lakukan padanya? Kenapa peduli? Kalau kamu menyakitinya, itu urusanku.
Kamu selalu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa rasa takut. Aku akan selalu menunggumu di belakangmu. Tak akan bisa menunggu. Cinta yang aku hianati.